Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Yes, ini Tokusatsu. Jarang-jarang kita membahas film Tokusatsu movie. Karena kita kehabisan konten. Enggak sih. Emang itu strategi dari 3 tahun lalu. Jujur, Mas. Enggak ya. Oke, kita akan ini apa dulu ya? 3D Nagaya. 3D Nagaya. 3D Nagaya. Battle in Hyperspace Battle atau In Hyperspace Dimension kalau nggak salah. Kalau nggak salah, pokoknya Hyperspace gitulah. Gitu. Ini sebenarnya tiga nggak punya tiga movie-nya sendiri. Ya, Dyna spesial aja kayaknya. Dyna ada movie, Mas? Yang sama 3. Sama 3. Oh, iya. Oh, itu hitungannya movie. Tapi jelek. Bukan jelek. Biasa banget. Ya kayak serial cuma dipanjangin dikit. Karena gitu. secara cerita dia nggak spesial. Ya, Nah, ya. Gaya ini yang aku tuh nonton dulu pas bocah. Itu kan berkali-kali ditayangin di Indosiar kan. Berkali-kali dan aku tiap nonton nggak pernah bosan. Tiap satu adegan itu selalu nangis. Yang mana tuh? Yang megang jeding terus keluar 3 cahaya. Hikario. Tring. Enggak sih. Cahaya. Iya, Indosiar. Lah kan bilangnya aku malah belum pernah nonton yang Jepang, Mas. Aku pertama kali nonton langsung Jepang. Aku SMA. Ya, kita kan aku SD, Mas. Dan VCD-nya dibagi 2 bagian. Aku cuma dapat yang bagian kedua. Jadi bagian pertama, ini secara cerita ya. Bagian pertama itu Gamu terpanggil oleh bola merah itu ke dimensi yang lain. Dia pakai device. Enggak, belum. Dia masih pakai pesawat SIG karena Gamu tuh dari meneliti segitiga Bermuda, tiba-tiba dia muncul di dunianya Sutomu. Anak kecilnya namanya Sutomu. Itu kan dunia yang berbeda di mana Ultraman Gaia itu menjadi tontonan mereka kan. Enggak cuma Gaia, Ultraman lainnya. Lain ada toko mainannya, ada Taro, ada apa segala macam gitu. Basically Ultraman Gaia itu ditonton sama si Sutomu. Jadi pada saat Sutomu ini singkat cerita, Sutomu ketemu bola merahnya, terus ketemu si Risa, ceweknya itu masih kecil itu. Anakku ya, bukan. Ya. Nah, terus disuruh ya udah kamu ngomong aja karena bola ini bisa mengabulkan permintaan. Terus dia minta, aku mau ketemu Gamu Takayama. Oh iya. Terus Gamunya muncul tuh di alamnya, di dunianya si Sutomu. Terus Gamu bingung, semua anak-anak ngerubungin dia. Dia mendarat pesawat, terus ngerubungin dia. Loh, artis kok mereka tahu, disuruh Henshin gitu. Bingung kan? Bingung dia. Lah, terus dia kabur ke toko mainan yang punya toko mainan juga. Loh, kok ada Gamu? Loh, ini Ultraman kayak gitu. Jadi akhirnya dijelaskanlah semuanya. Monster muncul, berubah jadi Gaia tapi lebih cepat daripada 3 menit di planet bumi yang original. Terus tiba-tiba pas ditangkap polisi, Gamunya, monster udah kalah ya. Pas ditangkap polisi, Gamunya karena mencurigakan gitu hilang. Terus baru habis itu bikin alat itu ya. Bikin alat. Itu part pertama VCD-nya, Riz. Iya. Jadi aku nggak pernah nonton itu. Sebelum di Indosiar. Di Indosiar juga nggak nonton. Nggak nonton karena pas Indosiar itu aku udah kuliah, aku udah dapat VCD-nya. Udah dapat. Jadi bagian keduanya adalah Gamu penasaran sama alam itu. Seingatku ada kayak distress signal gitu. Bukan distress, ternyata Gamu sama Sutomu itu sama-sama suka buku dongeng Gulliver. Oh iya, benar. Gulliver itu kan menjelajah ke alam lain kan, gitu. Jadi Gamu juga nyari bukunya dia. Loh, ini sama nih bukunya sama Sutomu. Nah itu yang dianalisis. Ternyata pesawatnya di XIG itu dapat semua data pada saat dia ada di dunianya Sutomu. Nah akhirnya dia pakai alat. Bikin robot dan itu karena bulat ya. Karena dia tahu 3 menit di sana itu dia cepet lah, makanya dia bikin alat dan itu robot nanti. Iya, betul. Terus jadi robot dan itu menyenangkan sekali dilihatnya. Bagus. Nah, baru dia kesana, dunia udah hancur. Ya, karena Sutomu itu kan punya pembuli, ada tiga anak. Nah, pembuli ini ngerebut bola merahnya itu yang mengabulkan permintaan itu. Terus masing-masing anak itu bikin monster. Terus digabungin jadi satu gitu, terus diminta, aku ingin monsternya terwujud gitu. Terus diserang sama Sutomu, bolanya ngelinding gitu di atas sekolah ya, di atas sekolah. Terus mereka hilang ingatan, nggak ingat si para pembuli. Emang kami ngelakuin itu ya, nah gitu. Nah monster-monsternya itu mewakili 3 elemen. Ya, ada darat, ada langit sama laut. Laut. Nah itu kan mewakili
ending masing-masing Ultraman kan. Si Tiga itu laut, perang di laut, Gaya. si Dina itu di angkasa, si Gaya itu di darat. Betul, perangnya betul. Itu nice touch sih buatku. Itu bagus banget ya, Betul. Dan entah kenapa ya film ini tuh sampai sekarang tuh impactnya buatku gede. Sama Mas, Gede banget. Film Ultraman pertama yang membuatku ngerasa Ultraman itu kerennya minta ampun. Ya. Kalau Final Odyssey itu film yang bagus, tapi itu arc-nya 3 menyelesaikan. Iya, film Final Odyssey itu. Kalau ini fan service kan? Bener, Final Odyssey itu beneran film yang bagus sebagai film 3. Kita belum bahas lagi. Iya sih, bener ya. Harusnya itu dulu ya. Oke, iya sudah. Tapi 3D Hyperspace Dimension ini adalah film Ultraman yang beneran Ultraman. Kamu nggak ngerti gaya 3D nggak apa-apa. Nonton ini tetap keren. Tetap seneng banget. Karena pada saat Daina sama Gaya itu keluar, kita tuh kayak akhirnya mereka ketemu. Benar. Akhirnya ketemu. Dan itu adegan keren banget. Iya. Pas bener itu tadi kamu mau mati tuh. Iya. Ininya udah Dung. karena dihajar 3 monster. Iya. Dihajar 3 monster dia. Dan robotnya rusak parah. Oh ya udah nggak bisa dipakai. Itu udah nggak bisa dipakai. Dan ketika dibantu 3, mereka masalahnya kan Ultraman yang ngomong ya. Nggak Jadi ngomong. switch. Gitu. Terus. Nah akhirnya untuk mengalahkan monster utamanya Gaya berubah jadi Supreme. Iya. Nah pas nonton pertama kali SMA, aku kan nggak ngerti serialnya. Jadi punya wujud ini ya. Nah serialnya aku nonton di Indosiar memang, serial Ultraman Gaya. Ngelihat mereka bertiga kosen bergantian tuh. Oh di 3 tempat yang berbeda lagi. Dekat. Jadi monsternya meledaknya bareng. Gitu. Wah, Meledaknya bareng. Itu bagus banget lah itu. Itu asik sekali. Terus akhirnya ketahuan lah bahwa bola itu apa, siapa yang menciptakan segala macam tuh bagus. Itu juga mengajarkan anak-anak sih supaya ya impian tuh nggak instan. Sebenarnya sih kayak gitu. Itu tuh film buat bocah. Betul. Beneran film buat bocah. Makanya aku ketika SD nontonnya beneran suka minta ampun. Ketika tayang lagi, tak tonton lagi. Betul. Tonton lagi. Feel-nya masih dapat. Feel-nya masih sama. Nah, entah cuman berapa kali aku nonton ulang tuh. Uniknya adalah Risa ini kan kemudian masih main sampai Cosmos. Udah gede dia. Aku nggak inget orangnya. Ada di Cosmos versus Justice tuh dia main, Blue Planet dia main. Beda Risa karakter ini. kan tapi? Sama, makhluk luar angkasa. Oh masa sih? Iya, makhluk luar angkasa. Yang kemudian pada saat di Cosmos versus Justice itu kan Cosmosnya mati, literally mati kan. Terus Musashi masuk ke dalam spears cahaya gitu. Nah ini Risa sama maksudnya pemerannya ya sama karakter cowok gitu ikut bantuin. Oh iya yang itu ya. Itu sama. Sama, udah gede dia. Udah gede. Oh, aku nggak notice ya. Maksudku nontonnya juga udah lama banget. Ini Mas Bagas nonton ketika Mas Bagas udah kuliah. Udah bisa berpikir ya. Kalau kan nonton ya, masih SD kan, seru-seruan aja, bukan bukan tidak bisa berpikir, tapi emang namanya bocah nonton ya gitu. Soalnya aku nggak pernah nonton ulang kok. Nggak, oke. Nggak pernah nonton. Kalau movie Ultraman tuh bagus-bagus soalnya. Atau pernah aku lupa. Pokoknya tuh ingatanku ketika nonton ini tuh beneran ingatanku masa kecil. Termasuk mungkin nanti Blue Planet sama versus Justice, Cosmosnya itu harus kita omongin karena bukan hanya ada Ultraman Legend-nya, tapi secara film itu bagus sekali. Kita udah sedikit nyentuh di review Cosmos ya. Kalau First Contact-nya aku malah nggak terlalu seneng. Nggak. Kenapa? Ya Musashi masih kecil. Apa yang diharapkan? Gitu. Tapi bagus sih. Tapi bagus. Story bagus. Iya karena berkaitan semua, berkaitan nyambung semua. Apalagi ya untuk 3D Nagaya nih sinematografinya gila-gilaan. A very proper Ultraman movie. Benar. Gitu. Tidak ada celah untuk bilang tapi. Tidak ada tapinya. Udah bagus aja. Even film kayak kita bahas Mega Monster Battle Galaxy. Mega Monster Battle Movie itu kan tapinya masih ada nih. Even Mebius dan NX Brothers. Misalnya CGI kayak apa kayak tapinya gitu. masih. Kalau ini tuh enggak. Yang lucu adalah Riz, pas Gamu udah balik ke alamnya dia sendiri di markas, dia ngoprek pindah dimensi itu kan. Terus dia tuh udah kan itu robot bulat itu kan uji coba tuh, belum pernah dipakai. Terus dia tuh udah di situ, terus ditanya sama si komandannya yang keker itu, yang udah meninggal aktornya. Loh kamu mana gitu. Terus dia muncul di layar gitu. Aku, Kapten, aku
harus minta maaf karena aku harus pergi ke suatu tempat ini gini, dunia paralel segala macam. Nah yang cewek-cewek itu nggak percaya, yang operator tuh loh berdua itu nggak percaya. Kamu gini, nggak mungkin, kamu bohong pasti gini. Terus si komandannya tuh dengan tiba-tiba kita semua harus percaya kamu. Itu jadi aku lupa adegan ini. Jadi makasih Kak, terus akhirnya pindah dimensi itu gitu. Aku lupa adegan ini, Itu menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Kita nontonnya sangat enjoy gitu. Iya. Oke, itu aja sih teman-teman untuk Battle in Hyperdimension, Hyperspace apapun itu. Tapi ini Ultraman 3 Dyna Gaya, movie-nya Gaya yang kalau kalian belum pernah nonton, harus nonton. Ini harus banget untuk ditonton. Kalau aku nggak tahu di Suburaya official ada apa enggak, aku juga belum pernah ngecek. Aku juga belum pernah ketemu sih di sana. Oke, sampai ketemu di movie Ultraman atau tokusatsu lainnya. Thank you. Thank you. Bye.